Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, di masa COVID-19 ini, mari kita tingkatkan kesehatan kita dan semangat kita dalam belajar. Karena belajar adalah kunci kita di masa depan. Walaupun di masa COVID-19 ini kita tetap harus belajar di rumah. Adapun materi kita yang dipelajari adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah anak-anak bisa mengenal wujud benda dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter. Yang ketiga, anak-anak bisa menggunakan kalimat-kalimat efektif. Yang keempat, anak-anak bisa melakukan gerakan benda baik yaitu gerak kuat maupun gerak lemah. Tolong perhatikan gambar-gambar yang ada di dalam layar. Amati dengan baik apa saja yang ada di sana. Dari pengamatan kalian tadi di ruangan yang ada di layar, sekarang coba anak-anak amati benda-benda yang ada di rumahnya masing-masing. Setelah anak-anak mengamati, coba masukkan hasil pengamatan tadi ke dalam tabel yang telah disediakan dengan cara pengisian. Misalkan nomor 1 yaitu almari berbentuk balok. Dari pengelompokan kalian tadi yang ada di lembar kerja sebelumnya, anak-anak segera masukkan pengelompokan tersebut ke tabel yang sekarang. Di tabel sekarang ini, yaitu pengelompokannya dibedakan ke bentuk padat, cair, dan gas. Yang mana kegiatan berikutnya adalah kegiatan praktikum. Anak-anak tadi menjawab salah satunya pasti ada meja atau kursi. Coba kalian pegang meja atau kursi tersebut. Apa yang kalian rasakan? Ya, pasti kalian akan merasakan sesuatu. Nah, sekarang meja dan kursi itu pindahkan ke tempat yang lain. Apa yang akan terjadi dengan meja atau kursi tersebut? Air mineral. Anak-anak, coba tuangkan air mineral ke dalam botol. Kalian amati bagaimana bentuk air dalam botol. Setelah ini, kalian tuangkan air yang di dalam botol tersebut ke dalam gelas. Coba kalian amati apa yang terlihat di dalam gelas. Mengapa bentuk air yang ada di botol dan di gelas tidak sama? Balon. Balon merupakan salah satu benda gas, anak-anak. Sekarang kita akan belajar sifatnya. Coba dari dua balon yang saling dikembangkan ini, tolong diamati. Kemudian ketika salah satu balon yang satu dikempiskan, apa yang akan terjadi? Kalian amati dengan baik balon tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengisi lembar kerja. Dari meja tadi, air mineral, dan balon ini, anak-anak silahkan tuangkan hasil pengamatannya ke dalam sebuah lembar kerja dan apa sifat-sifat yang ada dalam benda tersebut. Untuk memperdalam materi kita kali ini, kita akan mengulas sejenak tentang beberapa wujud benda. Wujud benda padat. Benda padat mempunyai ciri-ciri bentuknya padat dan pasti mempunyai bentuk dan ukuran tertentu. Contoh benda padat ada sendok, batu, dan kayu atau lain sebagainya. Yang kedua adalah benda cair. Air mempunyai sifat yaitu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya dan menempati ruang. Tolong perhatikan gambar yang ada dan simaklah dan baca dengan seksama. Coba kalian amati gambar asap yang ada di dalam layar. Asap termasuk benda gas. Benda gas ini mempunyai sifat yaitu menempati ruang, mempunyai massa, dan mempunyai volume. Dari 3 materi yang sudah kita pelajari tadi anak-anak, mulai benda padat, benda cair, dan benda gas, Pak Agus harapkan bertambah kemampuan kalian tentang pemahaman tentang benda padat, cair, dan gas.
Dari gambar-gambar yang ada tadi, dari benda padat, cair, dan gas, kita bisa melihat beberapa contoh. Contohnya yaitu ada meja, ada air. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat yaitu dari gambar yang ada. Contoh yang pertama yaitu ibu menuangkan air ke dalam gelas. Gambar yang kedua adalah meja makan terbuat dari bahan kayu. Kalimat-kalimat tersebut mudah dipahami. Itulah salah satu ciri dari kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat atau gagasan yang mudah dipahami oleh orang lain. Jadi anak-anak, dengan kalimat efektif ini, anak-anak nanti mudah berkomunikasi dengan anak-anak yang lainnya, dengan orang tua, atau dengan siapa saja. Sekarang, anak-anak silahkan mencoba membuat kalimat efektif berdasarkan gambar. Coba anak-anak buat kalimat yang baik dan yang mudah dipahami sehingga orang lain bisa mengerti. Kirimkan hasil kerjaan kalian nanti ke WA-nya Pak Agus ya. Jangan lupa dikerjakan dalam waktu 3 menit dari sekarang. Pak Agus punya ilustrasi sebuah soal. Pak Agus mempunyai sebuah usaha mebel meja atau kursi. Kebetulan di suatu tempat itu ada yang memesan di kampung sebelah. Jarak rumah Pak Agus dengan pemesan yang ada di kampung sebelah itu 3 km. Tolong bantu Pak Agus untuk menghitung berapa meter jarak yang harus ditempuh Pak Agus. Ya, cara pengerjaannya ada sebagai berikut. 1 km itu ada 1000 meter. Jadi, kalau 3 km, maka 3 dikali 1000 meter sama dengan 3000 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Pak Agus adalah 3000 meter. Ayo berlatih. Lihatlah gambar ilustrasi yang ada di samping. Ayah Budi sedang bertamasya ke batu. Jarak batu dengan rumah Budi adalah 5 km. Kira-kira ada berapa meter jarak yang harus ditempuh Budi? Keluarga Budi yang bertamasya dari rumah ke kota Batu itu pasti menempuh jarak yang sangat jauh. Kadang-kadang mobil dari keluarga Budi bisa melaju kencang, bahkan kadang-kadang melaju perlahan-lahan. Ketika mobil keluarga Budi melaju kencang, angin yang menerpanya pun akan kencang. Ketika mobil Budi berjalan perlahan, angin yang menerpanya pun juga perlahan-lahan. Untuk selanjutnya, coba anak-anak mempraktikkan bagaimana gerak angin kencang dan angin yang berhembus pelan. Untuk memperdalam atau mengetahui kemampuan kita, anak-anak silahkan coba kerjakan Google Form yang sudah ada di link ini. Anak-anak nanti klik dan usahakan kerjakan dengan baik. Karena Google Form ini untuk mengukur kemampuan anak-anak, seberapa paham anak-anak mengenal materi yang sudah tersampaikan tadi. Mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Dari kegiatan kita dari awal hingga akhir, dari kegiatan mengisi tabel, kemudian praktek, pasti kita akan mendapatkan yaitu sebuah kesimpulan. Kesimpulannya bahwa anak-anak, bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari 3 wujud, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua, yaitu untuk bisa mengkonversi satuan, kita harus mengenal yaitu 7 konversi satuan dari kilometer sampai milimeter. Sehingga ketika kita sudah menghafalkan konversi satuan, kita akan mudah dalam melakukan penghitungan. Yang ketiga, yaitu pembuatan kalimat efektif, yaitu kalimat yang mudah dipahami. Sehingga anak-anak harus belajar mulai sekarang menggunakan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari. Itulah rangkaian belajar kita di hari ini. Anak-anak, di situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus menjaga diri, tetap pakai masker, tidak berkerumun, agar tubuh kita tetap sehat. Kita tetap bisa belajar di rumah.
Oleh karena itu, tetap tingkatkan motivasi belajarnya di rumah dan tetap semangat belajar. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.